Salam saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami, menyucikan, menguduskan setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh diberi kekuatan, kemampuan, dan kemenangan, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, saya ada di rumah sakit Singapura General Hospital. Begitu banyak orang sakit, saudara melihat. Begitu banyak orang juga sakit, kena kanker macam-macam, juga kena kecelakaan, penyakit-penyakit yang lain, belum di COVID. Semua itu tidak lain, saudara, bahwa kita telah mengabaikan kesehatan. Kita mengejar hal-hal dunia, kita mengejar hal-hal sehingga kita lupa dengan kesehatan kita. Sehingga marilah melalui kesempatan ini, kesehatan itu penting dan mahal. Jikalau saudara pernah kehilangan sesuatu dalam pekerjaan atau uang atau harta, tetapi saudara, selama kita sehat, kita akan bisa mendapatkannya kembali. Tetapi kalau kita sakit, walaupun kita punya sesuatu, suatu hari juga akan hilang untuk biaya-biaya. Sebab itu, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa manusia memikirkan jalannya, Tuhan menentukan. Oleh karena itu, saudara jangan terlalu memaksakan diri, karena Tuhan yang menentukan. Bahkan dikatakan juga bahwa Tuhan menjadikan nasib malang, nasib bujuk. Tuhan yang menentukan. Bahkan juga dikatakan bahwa berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Berarti Tuhan yang menentukan. Dan dikatakan juga Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Dia. Berarti Tuhan yang menentukan, kita belajar mengasihi Dia. Bahkan dikatakan Tuhan memberikan kepada orang yang dicintainya pada waktu itu. Berarti belajar untuk mencintai dan mencintai Tuhan. Saudara, kalau orang sakit itu karena stres, depresi juga, karena makanan, karena pola hidup, karena saudara kurang menjaga kebersihan dan sebagainya. Sebab itu kita harus memikirkan yang tingkat pertama adalah depresi dan stres. Kenapa depresi stres? Terlalu banyak memaksakan kehendak kita. Kita lupa bahwa Tuhan menentukannya semua. Jadi dari sinilah kita tahu, saudara, bahwa kita tidak boleh lagi stres. Kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Kita harus mengasihi Dia, dan kita belajar dicintai Dia. Kita belajar mengandalkan Dia. Kita belajar mengucap syukur, dan kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Dia. Karena semua yang ada di dunia, Tuhan yang menentukan. Saya bacakan Matius pasal 6, ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Itulah dikatakan hidup lebih penting daripada makanan, tubuh lebih penting dari pakaian. Kita harus jaga itu. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan yang memegang nyawa setiap manusia. Tuhan yang menentukan masa depan. Saudara, sebab itu tetap melekat kepada Tuhan. Saya bacakan terus. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung yang di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, dan apakah yang akan kami minum, apakah yang kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi ini yang prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Itu prioritas. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat yang terakhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari.
Firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk tidak khawatir dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kita. Firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan segala harapan kita kepada Dia. Karena dikatakan bahwa Tuhanlah sumber pengharapan itu. Itu Roma 15. Bahwa dikatakan di dalam Roh Kudus kita akan punya pengharapan yang berlimpah-limpah. Dan juga dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sehingga Tuhan berkata, supaya sukacitamu penuh. Tuhan memberikan penuh. Penuh berarti, saudara, itu tidak banyak. Kalau banyak berarti seperti botol air ini, banyak tapi ada kosong sedikit. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, kecemasan bisa masuk. Tetapi kalau penuh, sukacita, pengharapan, damai sejahtera, dan iman, maka tidak ada lagi kekhawatiran. Sebab itu mari bangun iman kita. Berharap pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengasihi Tuhan, dicintai Tuhan, dan tetap bersandar kepada Tuhan, dan menyerahkan segala kekhawatirannya. Biar sukacita, harapan kita, iman kita dipenuhi dan berlimpah-limpah. Sehingga orang di sekitar kita juga mendapatkan berkat. Saudara, berdiri teguh hari ini. Jangan sampai korbankan kesehatanmu dan nyawamu. Hanya gara-gara uang yang untuk kita hidup makan untuk 1 bulan, kita bisa meninggalkan dunia ini dan meninggalkan anak istri atau keluarga kita. Sebab itu, dalam kesulitan tetap percaya, mengucap syukur. Terima, saudara, jaga kesehatan, masih ada hari esok. Semua orang yang susah, suatu hari juga akan bangkit dan menjadi jaya kembali. Tetapi orang yang putus asa, dia sudah gagal, karena dia sudah putus asa. Sebab itu, jangan paksakan kehendakmu, jangan paksakan keadaan, sehingga mengorbankan kesehatan. Percayalah, tetap di dalam Tuhan. Apapun pekerjaan kita, persembahkan hari-harimu untuk ke gereja, untuk berdoa, untuk membangun komunitas, dan untuk tetap percaya. Karena itu andalan kita. Walaupun kita kehilangan mungkin hanya beberapa jam dalam 1 hari, tetapi itu pundi-pundi yang akan menambah apa yang kita harapkan akan terjadi. Dan Allah akan memberkati kita. Saudara lihat di sini, begitu banyak sekali orang-orang. Saya setiap kali melayani orang-orang yang sakit, mendoakan mereka, bisa sembuh bisa, tapi penderitaannya, biayanya cukup mahal. Kadang-kadang bisa sampai miliaran rupiah. Saudara, sebab itu apa yang kita dapat kita kerjakan, 3 tahun, 4 tahun kita kumpulkan uang, hanya dalam 1 bulan kita sakit, hilang lenyap semuanya. Sebab itu, investasikan dirimu pada Tuhan, dan kalau saudara memang masih punya kesempatan, saudara boleh ikut seperti asuransi, tetapi tetap cari Tuhan. Sampai jumpa, saudara. Jika saudara membutuhkan pelayanan doa dalam pergumulan masalah pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, jodoh, karir, keuangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau sakit penyakit, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah dengan imanmu dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, jadilah pulih, jadilah kuat dan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah sukacita, pengharapanmu, damai sejahtera, imanmu penuh oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.